Bab 1504. Papi, istirahatlah, kata Carlos dengan prihatin. Kemudian berkata kepada Tracy, Mami, jika punya waktu luang, pergilah ke rumah sakit menjenguk Carla. Bagaimana keadaan Carla? Tracy buru-buru bertanya dengan prihatin. Hari ini apa dia sudah berbicara dengan kalian? Dia selalu bilang takut. Saat aku tanya apa yang dia takutkan, dia menangis dan juga bicara dengan tidak jelas. Carlos sangat tertekan. Saat tadi kami pergi, dia terus menangis dan ingin Mami. Sebentar lagi Mami akan pergi ke rumah sakit. Tracy buru-buru berkata, Oke, kalian kembali ke kamar saja dulu. Iya, Carlos menundukkan kepalanya ke Daniel, lalu berbalik, dan pergi. Ada apa dengan Carla? Daniel bertanya. Tepat setelah kebakaran waktu itu, Carla terkejut. Tracy berkata, lalu pergi ke ruang ganti untuk mengganti pakaiannya. Tadi waktu di mobil sudah kuberitahu. Daniel ingin mengikutinya, tapi saat dia bangkit berdiri, luka di tubuhnya terasa sakit. Gerakannya melambat dan saat dia berjalan, Tracy sudah selesai berganti pakaian. Kamu istirahatlah di rumah. Aku ingin ke rumah sakit. Tracy menggulung rambut panjangnya. Aku akan pergi bersamamu. Daniel segera berkata, Carla juga anakku. Dia sakit. Aku sangat khawatir. Aku tahu kamu mengkhawatirkan Carla, tapi sekarang kesehatanmu belum membaik, jadi kamu harus banyak istirahat. Tracy memegang wajahnya sambil berkata, ada banyak masalah di rumah dan di luar yang harus kita tangani. Kamu harus segera pulih dan kita selesaikan masalahnya bersama. Tapi, sudahlah. Aku sudah harus pergi. Tracy mencium keningnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Pergilah mandi. Nanti Bibi Riana akan membawakan makanan. Daniel melihat sosoknya yang pergi menghilang. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Saat langkah kaki menghilang, tersisa hanya dia seorang diri di kamar. Dia melihat sekeliling, seolah-olah sedang memeriksa sesuatu, kemudian berjalan ke kamar mandi. Tracy meminta Paula untuk berjaga-jaga di rumah. Ia membawa Naomi, serta beberapa pengawal wanita ke rumah sakit. Begitu mobil melaju keluar dari villa sisi utara, dia berpapasan dengan Jeff dan yang lainnya yang datang untuk berkunjung. Kedua belah pihak berhenti. Jeff turun dari mobil dan bertanya, kalian sudah membawa orang itu pulang? Maksudmu Tuan Daniel? Naomi melirik Tracy dan berbisik kepada Jeff. Kak Jeff, sekarang Nona Tracy dan Tuan Daniel sudah resmi menikah. Tidak peduli ada perselisihan apapun sebelumnya di antara kedua keluarga. Kelak kita semua harus menghormati Tuan Daniel. Aku tidak bermaksud begitu. Jeff sedikit mengernyit, dan sedikit ragu-ragu. Ada apa? Tracy menyadari isi hatinya. Ayo naik mobil saja dulu. Baru bicarakan lagi. Baik, Naomi mengemudikan mobil. Meminta pengawal wanita lainnya untuk pindah ke mobil lain dan Jeff duduk di bangku sebelah. Rombongan itu pergi ke rumah sakit sambil berdiskusi di dalam mobil. Nona Tracy, tidakkah menurut Anda Tuan Daniel ini agak aneh? Jeff tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saat aku masuk ke kamar pasien, sebenarnya dia sudah sadar. Dan saat melihatku, dia sedikit terkejut dan panik. Kamu sudah bertemu dengannya? Tracy segera bertanya. Hanya tatap muka. Jeff mengerutkan kening dan berkata, hanya 2-3 detik. Tapi dalam 2-3 detik itu, reaksinya sangat aneh. Dia berpikir kembali dengan hati-hati dan menganalisis. Meskipun aku hanya bertemu Tuan Daniel beberapa kali, tapi kesanku terhadapnya, dia adalah orang yang terbiasa melihat dunia besar. Apapun yang terjadi, dia akan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh dunia luar. Tapi saat dia melihatku, dia benar-benar sedikit tercengang, sedikit panik. Intinya aku merasa ada yang tidak beres. Mendengar kata-kata ini, Tracy terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, kalian berdua hanya bertatap muka. Tidak berbicara, tidak. Tepat saat aku hendak bicara, dokter masuk, jadi aku terpaksa menyelinap keluar lewat jendela. Jeff berkata dengan sungguh-sungguh, dilihat dari persiapan keamanan di rumah sakit, pasti sudah dipersiapkan dengan baik sejak awal. Bab 1505. Coba Anda pikirkan, rumah sakit swasta yang ternama. Biasanya selalu ada pasien dan anggota keluarga kan. Tapi hari ini,
Tidak ada satupun orang dan hanya ada satu pasien di seluruh rumah sakit. Jeff melanjutkan. Keluarga Amberson pasti sejak awal sudah memberikan pengobatan pada orang itu. Mungkin, opini publik hari ini juga ada kaitannya dengan mereka. Sebenarnya apa yang diinginkan Friska? Naomi berkata dengan kesal. Aku pikir mungkin kali ini bukan Friska yang melakukannya. Jeff menyimpulkan. Aku sudah memeriksanya sekilas. Situasi hari ini dan kemampuan mengontrol para media massa mungkin dikendalikan oleh Samuel Amberson, ayah Friska. Kenapa Samuel melakukan ini? Naomi bertanya dengan heran. Bukankah mudah dimengerti? Jeff berkata dengan serius. Sekarang grup Wallens sedang kacau. Ini merupakan kesempatan bagus untuk bertindak. Benar juga, Naomi mengerutkan kening. Sekarang dunia luar mengincar grup Wallens dan semua orang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Tapi aku tidak mengira keluarga Amberson juga memiliki maksud seperti ini. Keluarga Amberson memang bukan orang yang baik. Jeff berkata. Samuel bisa memperoleh posisinya hari ini dengan mencaplok aset kerabatnya. Meskipun telah dibersihkan selama bertahun-tahun, tidak sulit untuk menemukan detailnya. Kak Jeff, maksudmu Samuel berada di balik rangkaian peristiwa ini untuk mencuri aset grup Wallens? Naomi bertanya dengan bingung. Tapi, bagaimana dia bisa mengendalikan Tuan Daniel? Bahkan jika Tuan Daniel sakit, tetap tidak mudah untuk dikendalikan. Mungkinkah ada kendali di tangan Samuel? Kurasa dia bukan Tuan Daniel yang asli. Jeff membuat spekulasi yang berani ini. Tidak mungkin. Naomi menarik napas dalam-dalam. Jelas-jelas dia adalah Tuan Daniel. Kalau bukan, lalu dia siapa? Mungkin, hanya seseorang yang sangat mirip dengannya. Jeff menatap Tracy dalam-dalam. Bukankah dulu Hartono pernah bilang, pada hari kecelakaan, pengawal menemukan seseorang yang terlihat sangat mirip dengan Tuan Daniel di halaman. Semakin kamu bilang, memang semakin terasa aneh. Naomi merasakan suasana yang mencekam. Tiba-tiba, suhu udara di dalam mobil tiba-tiba turun, seolah-olah sedang berada di gunung es. Naomi tidak berani berbicara, hanya melihat Tracy dari kaca spion. Pada saat ini, Tracy menundukkan kepalanya. Ekspresinya sangat serius. Dan matanya yang biasanya gesit menjadi kabur. Naomi tahu bahwa ini adalah berita buruk bagi Tracy. Jika orang ini bukan Daniel, maka Daniel yang asli mungkin sudah tiada. Tidak peduli apapun jenis konspirasi, trik, atau pukulan yang harus dihadapi, Tracy tidak takut. Tapi, jika Daniel benar-benar sudah mati, seolah-olah dia tiba-tiba ditarik keluar dari tulangnya dan dia akan kehilangan semua kepercayaan diri. Juga gairah hidupnya. Tentu saja, hal ini harus Anda sendiri yang menilainya. Jeff menambahkan dengan lembut. Bagaimanapun, Anda dan dia adalah sepasang suami istri. Andalah yang paling mengenalnya. Jeff, Tracy akhirnya berbicara. Perkataan ini, kakakku yang memberitahumu kan? Jeff tertegun. Matanya berkedip-kedip. Kamu memang pintar dan matamu seperti obor. Tapi dalam waktu sesingkat ini kamu bisa mengetahui detail keluarga Amberson, menyimpulkan identitas dalang di balik layar, dan berspekulasi tentang masalah utama. Mungkin akan sulit, kecuali. Tracy mendongak dan menatap Jeff. Kakakku yang menuntunmu dari belakang. Naomi dan Jeff saling berpandangan dan tidak berani berbicara. Bahkan, kamu juga tahu. Tracy memelototi Naomi dengan jijik. Kamu sejak awal sudah berkomunikasi dengan kakakku, tapi tidak memberi tahuku. Jangan marah, Nona Tracy. Naomi buru-buru menjelaskan. Tuan selalu peduli padamu, tapi dia tidak ingin Nona tahu. Jadi aku. Benar, Tuan yang mengutusku ke sini. Jeff hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku selalu melaporkan kepada Tuan apa yang terjadi hari ini. Tuan bisa melihat masalahnya secara sekilas dan segera meminta seseorang untuk memeriksa keluarga Amberson. Kemudian memintaku memberitahu Anda penilaiannya sebagai spekulasiku. Bab 1506. Setelah terdiam lama, Tracy tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Oh, jika kakakku sudah menilai seperti ini, itu pasti benar. Nona Tracy, apa Anda sejak awal sudah menyadarinya? Naomi bertanya dengan heran. Meskipun mereka terlihat sama persis, penampilan, bentuk tubuh, dan temperamen mereka semua sama.
Tapi sorot mata dan perasaan tidak bisa menipu orang. Tracy mengerutkan kening. Awalnya aku merasa diri sendiri terlalu curiga. Sampai aku melihat bahwa dia tidak menyukai Ingus Charles dan tidak berani melihat Carlos. Aku yakin ada yang salah dengan orang ini. Apa dia benar-benar bukan Tuan Daniel? Lalu siapa dia? Naomi merasa sangat terkejut. Bagaimana bisa ada dua orang yang terlihat sangat mirip? Memang aneh, Jeff mengingatkan. Apa Anda ingin aku membawanya dan menginterogasi dengan rinci? Jangan, Tracy segera menggelengkan kepalanya. Untuk memastikan tidak ada yang terlewat, tetap harus kita pastikan lebih lanjut. Sebelum kecelakaan, Daniel sudah memiliki gejala amnesia. Jika orang ini benar-benar dia, kemudian ingatannya dimanipulasi oleh orang lain. Ini juga bukannya tidak mungkin. Ini, Jeff terdiam beberapa saat. Dari sudut pandang medis, memang ada kemungkinan seperti ini. Terlebih lagi, penyakit Daniel sebelumnya pada awalnya sudah aneh. Jadi tidak mengherankan hal semacam ini terjadi padanya. Meskipun semua bukti sekarang membuktikan bahwa orang ini mencurigakan, aku masih menyimpan secercah harapan. Aku harap dia adalah Daniel yang asli. Setidaknya dia masih hidup. Suasana hati Tracy sangat kontradiktif. Sedangkan nalar dan kepekaan sinkron. Kalau begitu, Anda segera pastikan saja. Jeff mengingatkan. Jika orang itu benar-benar bukan Tuan Daniel, melainkan pengganti yang dikendalikan oleh keluarga Amberson, maka Anda membawa serigala ke dalam rumah. Iya, Naomi ketakutan setelah memikirkannya sejenak. Masih ada anak-anak di rumah. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Bagaimana kalau sekarang aku suruh orang untuk berkawal di sana? Ada aku. Maka dia tidak akan berani bertindak sembarangan, kata Jeff buru-buru. Tidak perlu. Tracy segera membantah. Jika dia benar-benar bukan Daniel, maka kita jangan memukul rumput dan mengejutkan ular. Tapi kita harus membuat ular keluar dari lubangnya sendiri. Maksud Anda, Jeff tiba-tiba menyadari. Jelas tidak ada yang salah dengan spekulasi kakakku. Tapi aku curiga selain Samuel, ada orang lain lagi yang berkolusi dengan mereka. Tracy menyimpulkan, bagaimanapun, keluarga Amberson memiliki pemahaman yang terbatas tentang keluarga Wollens, Daniel, aku, dan anak-anak. Tapi orang di depan kita ini dengan jelas mengenalku, anak-anak, dan keluarga ini dengan sangat baik. Jika dia bukan Daniel, maka tidak akan sesederhana orang biasa. Apa benar dia adalah orang yang Anda curigai sebelumnya? Naomi buru-buru bertanya. Sekarang belum tahu jelas. Jadi jangan sembarangan mencurigai orang lain. Tracy tidak menjawab pertanyaan. Intinya aku perlu mengkonfirmasi keasliannya dulu. Jika dia bukan Daniel, kita harus membuat ular keluar dari lubangnya sendiri dan biarkan Samuel menunjukkan ekor rubahnya. Tapi, bukankah itu terlalu berisiko? Jeff sedikit khawatir. Serigala lapar dibiarkan ada di samping. Dia bisa menggigit Anda kapan saja dan dia juga akan menggigit anak. Anak-anak jangan tinggal di rumah. Tracy mengerutkan kening. Naomi, kita ganti arah ke Villa Taman Oriental. Baik, Naomi segera mengubah arah. Jeff, turun di persimpangan dan fokus berjaga di rumah sakit. Tracy menginstruksikan. Sekarang pihak lain juga tahu bahwa Ryan dan Carla adalah saksi terpenting. Begitu mereka sadar, identitas asli orang itu akan terungkap. Aku khawatir mereka akan menyerang Ryan dan Carla. Paham. Akan segera kuatasi. Jeff mengangguk. Tapi, ketiga putri kecil itu akan kuatur dengan baik. Jangan khawatir. Tracy mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sanjaya. Paman Sanjaya, ada hal yang ingin kudiskusikan dengan Anda. Aku akan tiba di sana 20 menit. Oke. Aku akan menunggumu. Bab 1507. Tracy bersama Naomi mencari Sanjaya dan berkata terus terang. Paman Sanjaya, aku ingin meminta Anda untuk menjemput anak-anak dan tinggal bersama mereka beberapa saat. Hah, Sanjaya tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan tergesa-gesa. Tentu saja tidak masalah. Kamu ingin aku kapan menjemput mereka? Akan segera kulakukan. Sekarang saja. Tracy melihat jam tangannya dan mengingatkan. Lihatlah Daniel dulu. Lalu jemput kelima anak dan katakan karena Daniel baru saja kembali. Dia lemah dan perlu istirahat. Anak-anak terlalu berisik di rumah. Jadi,
tinggal di sini bersama Anda beberapa saat. Apa Tuan Daniel sudah setuju? Sanjaya bertanya. Dia pasti tidak keberatan. Malah akan senang. Tracy melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Orang itu sangat tidak menyukai Charles hari ini. Nanti jika dia bertemu 3 bocah lainnya lagi, dia mungkin akan menjadi gila. Pada saat ini, Sanjaya pergi menjemput anak-anak. Otomatis dia akan merasa kesulitan memenuhinya. Senang, Sanjaya bingung. Tidak, menurutku ia sangat mencintai anak-anak dan dekat dengan 3 anak kakakmu. Itulah sebabnya dia tidak ingin anak-anak melihatnya sakit. Tracy tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Sanjaya. Jadi dia mencari alasan yang bagus. Daniel awalnya suka suasana tenang. Sekarang tubuhnya lemah. Setiap kali anak-anak membuat keributan, dia akan sakit kepala. Jika sakit kepala, dia akan jatuh sakit. Jika anak-anak terkejut, dia juga akan merasa tidak nyaman. Mata Sanjaya merah karena sedih saat mendengar ini. Aku akan segera menjemput anak-anak. Kamu bisa meneleponku untuk masalah ini, tapi malah datang ke sini. Kamu bekerja sangat keras sekarang. Masalah di dalam dan luar rumah semuanya mengandalkan dirimu. Kamu ke sana kemari. Pasti sangat lelah. Aku khawatir Anda akan terlalu banyak berpikir. Jadi aku baru tenang saat datang dan menjelaskannya secara langsung. Tracy bertanya dengan lembut. Paman Sanjaya, apa Anda percaya padaku? Pertanyaanmu. Sanjaya sedikit cemas. Kamu adalah tulang punggung keluarga Wollens sekarang. Jika aku tidak percaya padamu, maka siapa yang bisa aku percaya? Percaya saja padaku. Tracy sebenarnya takut dia akan terguncang. Apapun yang terjadi, Anda harus percaya padaku. Selama waktu ini Anda bertanggung jawab untuk membantuku melindungi anak-anak. Tidak perlu mempedulikan hal lainnya. Apa maksudmu? Sanjaya panik saat mendengarnya. Apa yang terjadi? Aku khawatir akan ada badai besar. Tracy menghela napas. Seperti hari ini. Ada begitu banyak rumor. Ini baru permulaan. Setelah jeda sejenak, dia berkata lagi, tapi jangan khawatir. Aku akan menanganinya. Aku meminta orang-orang kakakku untuk membantu. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menyelesaikannya. Aku melihat Jeff. Ternyata kamu yang meminta bantuan. Sanjaya sangat lega. Dia memiliki beberapa kekhawatiran dan keraguan saat dia melihat Jeff. Tapi sekarang Tracy yang berinisiatif untuk membicarakannya. Dia merasa lega. Tracy meminta mereka untuk datang ke sini karena keluarga Wollens. Tracy, jangan khawatir. Aku percaya padamu. Sanjaya berkata dengan tegas. Apapun yang terjadi, aku percaya padamu. Baguslah. Tracy mengangguk. Bangkit berdiri. Lalu pergi. Demi keselamatan anak-anak, aku akan memindahkan Kiki, Andi, dan yang lainnya kembali. Aku harus segera ke rumah sakit sekarang. Paman cepatlah jemput anak-anak. Oke, akan segera ku jemput. Sanjaya mengantar Tracy ke dalam mobil dan segera meminta seseorang untuk mengatur mobil. Dia sendiri yang akan menjemput anak-anak. Kak Sanjaya. Perkataan Nona Tracy tadi sepertinya ada maksud sesuatu. Pelayan tua di sampingnya bertanya dengan bingung. Begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Polisi juga curiga padanya. Apa Anda benar-benar percaya padanya? Sejujurnya, sebelum dia datang, aku agak khawatir. Tapi sekarang, aku percaya padanya. Sanjaya berkata dengan tegas. Jika dia ada perbedaan pendapat, kenapa dia menyerahkan anaknya padaku? Dia bahkan menyerahkan anak kakaknya juga. Benar juga, pelayan tua itu mengangguk. Terutama saat dia memindahkan Kiki, Andi, dan yang lainnya kembali untuk berjaga. Tapi tidak meminta orang dari keluarga Moore datang. Ini menunjukkan bahwa dia sangat percaya pada kita. Makanya menyerahkan anak pada Anda. Dia sangat percaya padaku. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padanya? Sanjaya sedikit antusias. Aku tidak boleh mengecewakan orang-orang baik lagi. Bab 1508. Setelah meninggalkan Villa Taman Oriental, raut wajah Tracy sudah jauh membaik. Setidaknya anak-anak sudah aman. Nona Tracy, apa Anda benar-benar merasa tenang menyerahkan anak-anak kepada Paman Sanjaya? Tanya Naomi. Menurutku dia tidak sepenuhnya mempercayai Anda. Dia masih ada rasa waspada di dalam hatinya. Iya,
Aku tahu, Tracy mengangguk. Itu sebabnya aku menyerahkan anak-anak padanya. Hah, Naomi tertegun sejenak sebelum dia menyadari. Apa Nona ingin menukar kepercayaanmu dengan kepercayaannya? Tidak hanya itu, Tracy berkata dengan antusias. Meskipun Paman Sanjaya mewaspadaiku dan bahkan curiga, tapi dia benar-benar tulus pada keluarga Wollens dan dia pasti akan melindungi darah daging keluarga Wollens. Terlebih lagi ketiga bocah itu. Tidak ada seorang pun di dunia yang berani menyentuh mereka. Bagaimanapun, papi mereka adalah Lorenzo dan mami mereka adalah tabib dewa. Siapapun yang menyentuh mereka, akan mati dengan mengenaskan. Selain itu, Paman Sanjaya memiliki sifat yang baik hati. Tidak peduli kelak apapun yang terjadi. Bahkan jika aku benar-benar berselisih dengan keluarga Wollens, aku percaya dia tidak akan menyakiti anak itu. Benar juga, Naomi mengangguk. Aku juga percaya ini. Selain itu, bertukar kepercayaan juga berguna. Tracy berkata dengan antusias. Aku percaya bahwa dia tidak akan ragu lagi dan saat menghadapi badai besar, aku membutuhkan dukungan Paman Sanjaya. Iya, aku melihatnya sangat berantusias. Naomi masih sedikit khawatir. Tapi, apa benar-benar cukup hanya meminta Kiki, Andi, dan yang lainnya datang? Bagaimana jika Samuel atau Dalang di balik layar ingin menyentuh anak-anak? Bagaimana jika kita minta Kak Jeff mengutus beberapa orang lagi ke sini? Tidak perlu. Tracy melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Apa menurutmu kakakku orang yang lemah? Meskipun dia tidak ada, dia tahu persis di mana anak-anak berada. Jika anak-anak dalam bahaya, dia akan segera turun dari langit. Kamu percaya atau tidak? Paham, Naomi tiba-tiba menyadari. Maksudmu, Tuan diam-diam melindungi ketiga bocah kecilnya. Aku menduga alasan kakak membantuku juga karena ingin melindungi ketiga bocahnya. Berbicara tentang ini, bibir Tracy mengangkat busur yang membingungkan. Dia ingat hari itu. Ketiga bocah bilang kepadanya bahwa mereka ingin mencari papi dan mami untuk membantunya. Dia tidak menganggapnya serius pada saat itu. Tapi sekarang setelah memikirkannya, seharusnya tiga bocah itu sudah menghubungi papinya. Jika tidak, dengan temperamen Lorenzo, dia tidak akan peduli dengan urusan keluarga dan bisnis grup Wollens. Apalagi hidup dan mati Daniel. Itu benar-benar mungkin. Naomi memikirkan tiga bocah yang lucu itu dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit antusias. Ketiga bocah itu benar-benar harta karun. Utamanya adalah Daniel biasanya sangat mencintai mereka dan mereka juga menyukainya. Jadi ia bisa mendapat berkah seperti ini. Tracy menghela napas. Kalau saja mereka bisa menghubungi tabib dewa lebih awal. Nona Tracy, jangan terlalu banyak berpikir. Ayo kita ke rumah sakit dulu. Iya, Tracy mengangguk dan hendak istirahat saat tiba-tiba ponselnya berdering. Panggilan masuk dari Carlos. Dia buru-buru mengangkatnya. Carlos. Mami. Ketiga bocah membuat onar. Hah. Mereka membuat onar apa? Mereka naik ke bahu papi, menjambak rambutnya, dan membuat papi marah. Papi tidak akan benar-benar marah pada mereka. Tracy melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Mungkin dia sedang bermain-main dengan mereka. Bukankah mereka biasanya juga bermain-main dengan papi seperti ini? Iya. Tapi hari ini papi sepertinya tidak menginginkannya dan dia murka. Nada suara Carlos seperti anak kecil. Tapi Tracy tahu Carlos punya sesuatu yang ingin dikatakan. Tidak apa-apa. Papi tidak akan memperhitungkannya pada anak-anak. Tracy sengaja berkata seperti ini. Ngomong-ngomong, kakek Sanjaya akan menjemput kalian sebentar lagi. Kalian akan tinggal di Villa Taman Oriental. Cepat kamu bawa tiga bocah ke atas untuk berkemas. Hah, apa kita akan tinggal bersama kakek Sanjaya sementara waktu? Carlos terkejut. Tapi dengan cepat setuju. Baiklah. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.